Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan merangkum film kisah nyata, menceritakan seorang bocil dari Rusia. Pada masa Perang Dunia Kedua, anak ini masih berusia 6 tahun karena jasanya dia sudah diberi penghargaan dari tentara Rusia. Bagaimana kisah perjuangan anak itu? Silahkan ambil posisi rebahan, simak ceritanya baik-baik. Alur cerita film Soldier tahun 2019. Kisah berawal di desa Green, Rusia. Sergei dia berusia 6 tahun, dia tinggal bersama ibu dan kakaknya. Pada saat itu pasukan Jerman dengan gencarnya menyerang Rusia. Ayah Sergei telah tewas di medan pertempuran, dan kakaknya tewas digantung tentara Nazi. Setelah musim panas 1942, telah terjadi pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia. Saat itu pasukan Jerman datang membantai para penduduk desa. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman menjadi panik. Ia menyuruh anaknya untuk segera pergi melewati jendela, namun naas saat itu ibu Sergei ditembak oleh tentara Nazi dan meninggal dunia. Sergei yang sangat ketakutan, dia pergi berlari menuju hutan. Sergei yang tak tahu arah tujuannya. Ia menangis karena yang dipikirannya saat ini hanyalah ibunya. Dia terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan sambil menangis. Seharian berkeliling dalam hutan, Sergei akhirnya menemukan aliran sungai dan Sergei meminum air sungai itu untuk melepaskan rasa hausnya. Tiba-tiba Sergei melihat para tentara Jerman. Melihat itu Sergei sangat ketakutan. Dia bergegas bersembunyi di balik pohon. Saat itu juga Sergei melihat ular yang berjalan dari atas pohon. Dia berusaha menahan rasa takutnya dengan menutup mulut agar tidak ketahuan tentara Nazi. Sergei yang kelaparan, ia berharap para tentara Nazi itu menyisakan makanannya. Tak lama tentara Nazi itu pergi. Tak sengaja mereka menyisakan makanan itu. Hari demi hari Sergei berkelana sendirian di dalam hutan. Dia berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun. Tiba-tiba rudal terjatuh tepat di belakangnya. Sergei yang kaget dengan ledakan itu, membuat dia tersungkur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu Sergei masih berusaha berjalan. Lalu Sergei mendengar suara burung-burung yang berterbangan. Mendengar itu Sergei merasa ada seseorang yang melintasi hutan. Dia berjalan dengan terlatih-tatih untuk bersembunyi, sampai tertidur. Lalu dia bermimpi ibu dan kakaknya yang masih hidup dengan tenang. Keesokan paginya Sergei terbangun namun tubuhnya mulai melemah karena kelaparan. Pada saat itu hujan pun turun. Ia meminum air tetesan air hujan untuk melepaskan rasa hausnya. Namun hal itu masih kurang untuk memulihkan stamina tubuhnya. Sergei sudah tak berdaya dan tak sanggup lagi untuk berjalan. Dan akhirnya Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang sedang berpatroli. Ketika sampai di camp, Sergei langsung dirawat dan diberi makan karena mereka mengetahui bahwa Sergei adalah salah satu korban pembantaian oleh para tentara Nazi. Di camp, Sergei dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat agar Sergei selalu ceria. Melihat para korban itu membuat Sergei ingin membantu. Nina mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi segala masalah. Mayor Michael datang menjenguk Sergei. Sergei menceritakan semuanya yang ia ketahui mulai dari semua warga desa yang dibantai Nazi termasuk ibu dan kakaknya. Michael menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergei. Michael melakukan itu agar Sergei bersemangat kembali. Nina memberitahu Michael dia akan merawat Sergei dengan baik. Nina sebenarnya ada rasa kepada Michael dan menunjukkan perhatiannya. Namun Michael selalu bersikap dingin dan biasa saja. Walaupun sebenarnya Michael menyukainya. Di sana Sergei dijenguk oleh para tentara lain dan memberinya hadiah. Sebuah teropong. Hal itu membuat Sergei bersemangat lagi dan membangkitkan jiwa patriotnya. Kemudian Michael kembali menjenguk Sergei. Dan Sergei sudah menganggap Michael seperti ayahnya. Karena selama hidupnya Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Mulai saat itu juga Michael bersedia untuk menjadi ayah Sergei.
Lalu Michael memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Mendapatkan hadiah itu, Sergei terlihat sangat senang dan menyukainya. Namun tiba-tiba pasukan Jerman menyerang camp secara tak terduga. Akibat serangan itu membuat para tentara Rusia banyak yang gugur dan terluka. Sergei mencari Michael dan Nina, dan salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Mendengar perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu, Michael mengajaknya untuk berjalan-jalan di hutan. Mereka melihat pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan, sehingga membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei menawarkan dirinya untuk menjadi kurir atau pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Michael sangat kagum, dan Michael mengizinkannya. Tugas tersebut membuat Sergei menyusuri parit membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Michael. Kedatangan Sergei membuat para tentara senang dan bisa mencairkan suasana. Suatu hari Sergei berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya, dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup sedang memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sergei langsung bergegas melaporkannya kepada prajurit yang berada di camp. Awalnya prajurit tidak percaya dan menganggap sebagai lelucon sehingga mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana. Dan ternyata laporan Sergei itu benar. Жора, прикрывай. Ваня, за мной. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata Jerman. Mereka juga berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi. Setelah peristiwa itu Sergei mendapatkan apresiasi dari Michael dan juga tentara lainnya. Papa, давай к Кате пойдем. Keesokan harinya tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak, dan menyerang tiada henti. Akibat serangan pasukan musuh membuat Sergei sedikit terhambat mengirim pesannya, hingga salah satu prajurit memperingatkan situasi ini sangat berbahaya untuk Sergei. Prajurit itu menyuruh Sergei untuk segera kembali ke camp. Saat di camp terlihat Michael dan anak buahnya tidak bisa berkomunikasi karena kabelnya terputus, yang membuat pasukan Michael terpojok oleh serangan musuh. Mendengar itu Sergei bergegas ke medan pertempuran mencari kabel yang terputus. Berkat arahan prajurit yang sedang terluka, Sergei berhasil menyambungkan kembali kabelnya. Komunikasi pun kembali terhubung berkat perjuangan Sergei. Keesokan paginya para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga di sana, dan Sergei bermain dengan teman-teman barunya. Namun saat di perjalanan tiba-tiba mereka kembali diserang oleh tentara Jerman. Michael dan Sergei berhasil selamat. Michelle melihat kondisi desa yang telah dihancurkan pasukan Jerman, ia merasa keadaan akan semakin memburuk. Karena para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya Michael mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang. Michael mengatakan Sergei harus tangguh menghadapi segala rintangan. Belum selesai berbincang tiba-tiba Jerman kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Serangan itu membuat Mayor Michael terhempas dan tertimpa oleh gelondongan kayu. Melihat itu Sergei berusaha memindahkan gelondongan kayu namun ia tak mampu. Ia melaporkannya kepada beberapa prajurit, dan Mayor Michael berhasil diselamatkan. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, adalah akhir dari peperangan. Para prajurit berhasil menahan serangan Jerman. Para prajurit telah melaporkan bahwa tentara Jerman telah mundur, dan Sergei mendapat penghargaan karena aksi patriotnya. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dan damai. Sergei hidup bersama Michael sampai ia tumbuh dewasa dan film pun tamat. Semoga kalian semua terhibur. Kesimpulan dari film ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup Sergei. Meskipun masih berusia 6 tahun dia selalu bersemangat dan terus berjuang menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan konten ini silahkan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan film seru dari channel ini dan sampai jumpa.